Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, mas dan mbak yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya dalam program terbaru saya, Solusip, Solusi Asik bersama Pak Iip ya. Saya akan bersama bapak-bapak, ibu-ibu, mas dan mbak sekalian 15 menit sampai 20 menit ke depan membahas berbagai problematika seputar cinta, seputar rumah tangga, seputar agama ya. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masih jadi hutang saya karena tersebar di fanpage saya, sudah saya kumpulkan juga di berbagai grup WA ya. Akan saya jawab, karena menjawab dengan chatting juga cukup pelik ya. Akhir-akhir ini saya memang lebih terbiasa menjawab persoalan-persoalan melalui video ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan juga oleh yang lainnya. Untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan ya bisa dikirim ke nomor yang akan saya cantumkan di bawah ini dengan mencantumkan hashtag atau tagar solusip ya, i-nya 2, solusi. Jadi hashtag tagar solusi IIP solusip gitu, _, nanti pertanyaannya apa ya. Nanti di bawah ini saya cantumkan passwordnya ya, agar nanti dalam proses kodifikasi mana yang pertanyaan untuk program ini itu lebih mudah ya. Dan video akan saya posting di channel YouTube saya, Iip Wijayanto. Nanti dilihat di channel YouTube saya, nanti akan saya buatkan playlist khusus untuk acara program Solusip ini ya. Baik, hari ini saya akan menjawab 3 pertanyaan ya. Sudah saya print tadi, ini karena ngeprintnya nggak saya setting dulu jadi besarnya luar biasa, tapi nggak apa-apa. Karena kebetulan sudah mulai tua, matanya plus dan belum cek mata lagi ya. Sudah cukup lama dari cek yang terakhir. Kalau baca kecil-kecil itu sudah ndak ceto ya, ndak jelas. Oke, jadi yang pertama, usiaku 25 tahun. Saya malu dengan teman-teman saya karena saya belum punya pasangan hidup. Apakah Allah menuliskan jodoh buat saya? Baik. Jadi ya, usia 25 tahun itu bukan usia yang tua, satu ya. Jadi 25 tahun itu saya pikir usia di mana manusia sedang menata, meletakkan fondasi hidupnya. 25 tahun itu biasa saja, apalagi zaman sekarang. Jadi belum disebut sebagai usia yang terlambat untuk menikah. Jadi tidak usah minder ya. Tidak usah bersedih, tidak usah khawatir. Dan saya percaya, saya yakin sejauh kita mau berusaha sekuat yang bisa kita lakukan, tidak hanya berpangku tangan saja, jodoh itu sudah disiapkan semuanya oleh Allah ya. Takdirnya manusia itu jodohnya laki-laki, perempuan. Itu takdirnya manusia. Ada tidak orang yang sampai akhir hayatnya tidak menikah? Ada. Apa kemudian untuk yang bersangkutan tidak disediakan jodohnya? Disediakan. Cuman apakah dia mau ngambil jodohnya atau tidak? Kalau dia mau ngambil jodohnya, maka dia harus berusaha. Tapi kalau dia berpangku tangan saja, peluangnya lebih kecil. Bisa jadi malah tidak ketemu.
dengan jodohnya. Tetapi untuk seluruh manusia, laki-laki jodohnya wanita, jangan khawatir. Tinggal sekarang jodoh itu mau kita ambil atau kita biarkan diambil oleh orang lain, ya. Oke, gitu ya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya aku setiap mempunyai sebuah hubungan selalu gagal? Padahal sudah ada komitmen buat serius, tapi tiba-tiba gagal. Dulu ada yang mau mengkhidbah, tapi waktu itu aku belum siap. Orang tua juga tidak setuju. Dia ngomong ke orang kalau aku bakal jadi perawan tua. Apa itu karma buat aku? Ya. Jadi ketika seseorang selalu menemui kegagalan dalam membangun komitmen, itu yang harus dievaluasi dirinya sendiri. Apa yang salah pada dirinya? Apa yang membuat setiap orang yang berusaha masuk, berusaha serius, kemudian pergi lagi? Mesti ada yang salah di sana. Apa karena cara bersikap kita yang terlihat terlalu angkuh, ya? Atau kemudian kita ini kelihatan seperti orang yang sombong begitu, ya? Atau kalau ngomong itu nyelekit, menyakitkan hati, ya, sehingga orang tidak kuat-kuat itu berada di dekat kita, ngobrol berlama-lama karena hatinya terluka, ya. Atau kita ini juga orang yang memberikan beban terlalu berat kepada orang-orang yang berusaha masuk dalam hidup kita. Bagaimana orang mau lanjut kalau baru PDKT saja kita sudah mengatakan pokoknya kalau nikah harus pakai gedung yang mahal, ya, tamunya 5.000. Saya tidak mau ngontrak rumah, pokoknya kalau mau menikahi saya itu wajib harus punya rumah di perumahan yang elite, punya mobil yang bagus, ya, yang mahal, harganya di atas 500 juta, jalan-jalan field trip ke Eropa Timur atau ke Eropa Selatan dan seterusnya. Ya, kalau begitu siapa yang berani dan sanggup bertahan bersama-sama kita? Oke, ya. Jadi evaluasi diri kita satu. Kemudian yang kedua, pertanyaan seputar ketika dia mengkhidbah, aku belum siap, orang tua juga tidak setuju. Oke lah, itu sudah terjadi, ya. Dan dia ngomong ke orang kalau aku bakal jadi perawan tua. Apa itu karma buat aku? Jadi karma itu tidak ada, ya. Tetapi kualat bisa jadi, ya. Karma tidak ada. Tetapi ketika kita mengucapkan sesuatu atau berbuat sesuatu dan itu menyakitkan bagi orang yang kita ajak berinteraksi tadi, jadi kita itu kan kesalahan yang sangat sering terjadi. Kita nolak orang, orang itu ditolak itu sudah sakit hati loh, ya. Bayangkan saja, sudahlah ditolak itu sudah sakit, ditambah lagi dengan sikap yang angkuh, ya. Nolak, ya nolak saja, tetapi pilihlah diksi-diksi yang tidak terlalu menyakitkan ketika didengarkan, ya. Saya tidak mau dengan kamu karena kamu jelek, aduh. Saya tidak mau dengan kamu karena kamu miskin. Saya tidak mau dengan kamu karena kamu dari keluarga kere. Itulah yang kemudian membuat doa orang-orang itu menjadi makbul. Jadi kita juga yang menempatkan mereka pada posisi sebagai orang yang terzolimi, sebagai orang yang teraniaya. Padahal doa orang yang terzolimi itu doa yang mustajab. Jadi kualat, kan?
Jadi dia bilang, apa namanya, kamu perawan tua nanti. Ya bisa jadi apa yang dia ucapkan itu dikabulkan oleh Allah karena posisi dia dalam posisi yang teraniaya atau terzolimi tadi. Karena itu, sejauh ketika menolak itu, kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, tidak menyakiti hati dan perasaan yang bersangkutan, saya pikir oke-oke saja, lanjutkan hidup, yang bersangkutan tidak terhubung dengan kehidupan kita sekarang. Tetapi kalau memang pada saat itu kita menyakiti dia, saya pikir baik untuk minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti dan kita lukai tadi, ya. Begitu. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iib, saya sudah menikah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya sudah menikah dan selalu LDR. Karena itu, apa yang harus aku lakukan agar menjadi seorang istri yang ikhlas menjalani semua ini? Oke. Ya, LDR ya, long distance relationship itu memang berat. Karena itu saya tidak menyarankan LDR. Dimanapun ada pasangan suami istri yang bilang ke saya LDR, ya saya bilang kenapa harus LDR? Kewajiban seorang istri itu ngikut kemanapun suaminya berada. Kita ini produk dari pendidikan modern ini seringkali membuat banyak wanita salah kaprah, membantah suami ya. Saya tidak mau diajak pindah, saya kan punya karir bagus di sini. Kata suaminya, yuk kita ini kan baru awal-awal menikah ya, belum punya uang yang banyak, kita ngontrak saja dulu rumah ya, yang sederhana, biar uangnya bisa ditabung untuk uang muka, beli atau cicilan rumah. Faktanya bilang saya tidak mau ya, lebih baik di rumah orang tua saya, ngapain di rumah kontrakan, nanti kalau orang tua saya ke sana malah nangis-nangis. Terus bagaimana kalau tidak ada AC-nya, nanti kemeringat dan seterusnya. Nah, ini yang tidak baik ya. Jadi ketika orang sudah menerima dirinya untuk menjadi seorang istri, dia harus mematuhi. Jadi bukan lagi belajar mematuhi. Sejauh apa yang diarahkan oleh seorang suami itu baik dan benar, ya patuhi. Jangan belajar mematuhi lagi. Kalau belajar mematuhi jadi lama lagi nanti. Jadi mematuhi sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, punya dampak dan implikasi yang baik ke kehidupan rumah tangga itu ke depannya, kan tidak sulit ya. Jadi yang penting itu pernikahan itu adalah tujuannya untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan dirahmati Allah. Sakinah itu kan merasa tentram ya. Kalau istri bantah terus tidak bisa sakinah. Mawaddah, selalu ingin bersama, kangen terus suami istri. Kalau jauh kangen, kalau dekat bahagia dan rukun, harmonis. Bukan sebaliknya. Kalau jauh senang, alhamdulillah, tidak stres nih. Istri lagi jauh, suami lagi jauh. Tetapi ketika bersama-sama malah berantem. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sejauh bisa tidak LDR, usahakan jangan LDR. Tetapi kalau kepepet betul lah, karena faktor misal suami itu kerjanya di kilang minyak ya, di pertambangan minyak, di lepas pantai, memang regulasinya tidak boleh bawa istri, misal begitu ya. Ya saya pikir yang penting sekarang komunikasinya dijaga terus. Sekarang kan biarpun orang di tengah laut tidak ada kesulitan untuk komunikasi ya. Di tengah laut pun sinyal bagi berbagai unit perusahaan pertambangan, kapal pesiar, kapal barang dan seterusnya
itu komunikasi tetap bisa berjalan. Kalau zaman dulu memang surat-suratan ya. Maka komunikasi tadi harus terus dirawat, dijaga dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Karena menjaga sebuah pernikahan itu seperti orang yang menanam kembang. Harus dirawat, harus disirami. Berbagai rumput-rumput liar di sekitarnya harus dicabut ya, agar tidak mengganggu tanaman tadi. Nah, menyirami pernikahan itu dengan apa? Dengan kasih sayang. Nah, kasih sayang itu kan tidak cukup ya. Cuman dengan WA sebulan sekali sudah ditransfer, tetapi komunikasi yang terjadi setiap hari menunjukkan simpati, empati, care, peduli dan seterusnya. Ya. Begitu saya pikir, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan saya tunggu di nomor yang sudah kita siapkan. Insya Allah kalau atensinya baik mungkin setiap hari akan saya posting di channel YouTube Iip Wijayanto, nanti di playlist Solusip ya, solusi asik bersama Pak Iip Wijayanto. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.